untuk pengabdian nih, untuk pengabdian masyarakat itu di sini ada deadline. Kalau yang depan ini kan kita udah selesai nih, itu sudah ditutup, kita sudah proposal perbaikan juga sudah Ibu submit. Kita mulai dari sini. Dia batas waktunya itu sampai dengan tanggal 8 Agustus. Apa aja yang diminta? Yang pertama yaitu laporan kemajuan pengabdian. Nah, laporan kemajuan pengabdian ini kan notabene pasti belum ada, ya kan? Tapi kita punya proposal. Nah, hanya saja laporan template laporan akhir maupun laporan kemajuan itu berbeda dengan template proposal. Jadi, tugas yang pertama nanti kita bagi-bagi ya. Ada yang memindahkan template dari proposal pengabdian yang kita punya ke template laporan hasil seperti tahun lalu. Hanya saja nanti covernya kita ganti bukan laporan hasil tapi laporan kemajuan. Ini yang pertama. Jadi ada tugas yang pertama yaitu memindahkan template dari proposal kemajuan pengabdian masyarakat ke template laporan hasil pengabdian masyarakat. Itu yang pertama. Ini harus ada. Kemudian yang kedua yaitu ini Jurnal Nasional ber-ISSN. Nah, Jurnal Nasional ber-ISSN ini kan sebetulnya tahun ini kita sudah ada yang terbit dari pelaksanaan pengabdian masyarakat tahun lalu. Kalau yang tahun ini kan belum jadi, bagaimana kita bisa jadi jurnal ya, artikelnya aja pasti tentunya kita belum punya karena kita belum melaksanakan pengabdian masyarakat. Nah, for your info ya, kita itu akan melaksanakan pengabdian masyarakat itu di awal Agustus. Nah, awal Agustusnya belum tahu nih tanggal berapa. Katanya sih beneran di awal bulan. Kalau di awal bulan berarti kurang lebih di sekitar tanggal 3 atau 4 atau 5. Mungkin ya. Mungkin. Jadi ini belum fix juga, atau di tanggal 1 2 hari Sabtu dan Minggu, atau di hari Sabtu di tanggal 1. Ini belum clear nih di Ibu. Ibu perlu kontak lagi panitia. Panitianya pun belum clear karena apa? Mereka itu juga hektik dengan kegiatan ada kegiatan AMLI. AMLI itu kegiatan MIPA sesama yang punya FMIPA di seluruh perguruan tinggi negeri XLPTK. Jadi seluruh yang namanya universitas negeri. Nah, itu tuh berapa provinsi itu berarti Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Medan, begitu dan seterusnya. Dan itu kalau nggak salah di tanggal kalau nggak salah ya di tanggal 7 dan 8. Dan UNJ itu tuan rumah. Nah, jadi agak bentrok ke sana. Sedangkan orang-orangnya banyak yang menjadi panitia juga di AMLI, dosen-dosen rumpun matematik itu. Jadi belum fix, tapi kita harus bersiap di sekitar awal Agustus ceritanya. Karena kita akan segera dilakukan Monef. Ini kan kita akan segera di Monef nih. Jadi setelah tanggal 8 Agustus ini ada kemungkinan nanti mulai dipetakan pekan kedua Agustus sepertinya akan dilakukan Monef. Monef itu berarti di antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 14. Monef 1. Nah, artinya berarti kita harus membuat tugas yang kedua yaitu membuat, kan kita sudah punya materi tuh. Materi yang ada di proposal kan juga ada ya. Kita harus bikin PPT-nya. PPT bahan materi yang akan kita sampaikan bagi guru-guru yang ada di Kota Depok. Itu tugas kedua. Jadi tugas pertama adalah memindah template dari proposal ke laporan. Tugas kedua yaitu membuat PPT untuk persiapan kita terjun ke lapangan pelaksanaan di awal Agustus. PPT itu. Jadi sudah ada 2 tuh tugasnya. Kalau yang SPTB ini nanti tugasnya Ibu nih, nanti Ibu yang kerjakan. Lalu artikel proceeding ini nanti Ibu akan submit saja artikel yang tahun lalu yang akan kita taruh tapi bukan yang sudah terbitnya tapi baru draft karena ini baru Monef 1. Kan agak lucu aja kalau artikelnya sudah jadi tapi pelaksanaannya belum dilakukan gitu. Jadi 2 ya, tugasnya baru 2. Kemudian ada artikel media massa, ini tentu saja nanti juga. Lalu ada link video kegiatan, ini juga nanti. Lalu papan nama kerjasama, ini juga nanti. Surat pernyataan rekognisi, ini nanti sudah ada, nanti Ibu yang akan submit. Bukti keterlibatan mahasiswa, ini sudah ada, nanti Ibu akan submit. Profil pengabdian kepada masyarakat, ini nanti belakangan. Ini sebetulnya harusnya sudah ada, tapi gimana ya? Paling nanti Ibu akan masukkan yang tahun lalu dulu, atau kita rubah sedikit gitu. Karena jujur Li, pasti tentunya belum ada. Kenapa? Karena pelaksanaannya belum, kok dia sudah minta profil gitu. Jadi kita ini memang agak terlambat. Ini aja yang untuk penelitian. Jadi butuh dua orang nih berarti untuk tugasnya, yaitu memindahkan template proposal ke laporan pengabdian sama bikin PPT-nya. Nah, lalu untuk pelaksanaan berarti harus juga disiapkan link daftar hadir ya seperti tahun lalu. Nah, nanti tolong ya ada masukan dari kalian. Takutnya ada yang terlewat Ibunya. Yang tahun lalu apa, yang sekarang itu apa. Yang kekurangannya apa nih? Kan ada 3 tuh sudah ya, link presensi. Dan yang keempat itu harus menyiapkan
kuesioner ya sebelum dan sesudah. Tapi kuesioner sebelum dan sesudah itu menurut Ibu bisa pakai kuesioner yang tahun lalu. Hanya saja berarti kita harus membuat G-form-nya juga kah gitu untuk kuesioner sebelum dan sesudah seperti tahun lalu. Berarti ada berapa tuh kegiatan kerjaan 4. Nah, lalu kemudian itu untuk penelitian pengabdian. Oke, terima kasih. Terus habis itu PPT pelaksanaan pengabdian. Kira-kira siapa yang bisa bantu kerjain? PPT, terus presensi, link presensi ya, terus drive-nya, bikin apa sih? Bikin Google Form untuk kuesioner yakin ya, sebelum dan sesudah ya, sama template laporan kemajuan pengabdian. Siapa yang bisa bantu? Siapa mau yang mana? Gus mau yang mana Gus? Apa tadi katanya si Anissa sama Lintang mau PPT, Bu. Anissa sama Lintang sama Fitri, Bu. siapa? Lintang sama Anissa, Ibu. Oh, Lintang Anissa mau PPT. Oke. Note, terus presensi siapa? Yang bikin presensi? G-form? Yang bikin kuesioner? G-form-nya kuesioner siapa? Kamu yang mana Gus? Kamu laporan aja ya Gus? Laporan kemajuan ya, Bu. Sendiri, Bu, apa bareng di Ya terserah, nanti kalian atur. Maksudnya Ibu nih, ini Ibu cuma nyebut misalnya PIC-nya bagus. Nanti bagus butuh bantuan siapa, nanti tinggal rekrut gitu. Kin nanti jadi PIC yang laporan kemajuan penelitian. Nanti siapa temennya, timnya nanti rekrut, yakin? Iya, Ibu. Oke. Terus PPT tadi Lintang sama Jenar. Butuh bantuan lagi nggak? Siapa yang belum masuk nanti dimasukin ya Lintang sama Jenar, Lintang sama Anissa. Nah, terus G-form-nya siapa? Ya, G-form-nya siapa? G-form-nya kuesioner sama G-form-nya presensi. Saya sama Aida boleh, Ibu. Nanti dibagi, Ibu. Siapa tuh? Dila Aida, Ibu. Dila sama Aida. Oke, sama kayak tahun lalu ya kan, Dil? Iya, Ibu, betul. Tahun lalu kan juga kalian kan? Iya, benar. Paling nanti, iya. Oke, ada yang terlewat nggak kira-kira? Ada yang kelewat nggak ya? PPT materi, terus laporan kemajuan, terus G-form-nya untuk kuesioner sebelum dan sesudah. Pisahkan itu dua-dua ya, Dila ya? Kepisahkan linknya. Iya, Ibu. Aman, Ibu. Oke, terus presensi ya? Sama presensi ya? Itu sekalian aja ya? Sekaligus ya? Iya, Ibu. Sekalian aja nggak apa-apa, Ibu. Oke, siap. Nah, nanti sisanya nanti Kin tarik siapa rekrut, bagus rekrut siapa gitu. Oke? Flyer kegiatan juga sudah. Mungkin yang masih kurang ini ada flyer untuk guru SMA ya atau SMK berserta dengan undangan. Kemudian ini adalah list peralatan yang sudah disesuaikan dengan form yang diisi oleh Bapak Ibu dan lain-lain. Kalau yang ini mungkin nanti setelah pelaksanaan kegiatan ya. Ini juga pesan plakat juga sudah. Nah, ini untuk ini sudah Bapak Ibu. Tapi kalau yang ini belum fix karena takutnya masih ada masukan atau ada yang kurang tepat. Jadi ini saya share supaya tidak ada yang kurang gitu. Ini untuk banner pembukaan, yang ini untuk banner untuk di masing-masing kelas. Yang ini adalah apa nama? Yang ini sertifikat. Berarti di sertifikatnya itu tertulis berapa JP, Mbak? Mereka dapat Ya, Ibu. 8 JP ya, per hari ya? Di belakang sertifikatnya dikasih materinya ya, Gus? Iya betul, Bu. Makanya nanti tadi Ini apa saja, terus itu berapa Ya, JP gitu ya? Betul, Bu. Seperti biasa begitu, Bu. Seperti tahun lalu ya Pak Agus. Iya betul gitu. Dan ini saya kasih catatan. Memang untuk JP untuk JP itu disiapkan, tapi karena PDD kemarin itu masih menyiapkan aja untuk desainnya. Jadi nanti akan disiapkan juga untuk JP di belakangnya Bapak Ibu. Jadi tapi 32 JP ya Bapak Ibu ya. Nanti disesuaikan kan satu orang kan dapat beberapa materi itu ya. Iya. Jangan nilainya. Dapat 3, satu orang kan dapat 3 tuh. Iya, disesuaikan aja. Iya. Berarti 32, 3 berapa tuh? Ya, segitu aja. 10,67. Nah, tuh langsung tuh. Nanti sesuaikan lah kita atur. Ya, gasnya berapa JP, kasih materinya berapa JP gitu ya? Iya, betul. Sepakat.
Ya, siap. Lanjut. Ya, lanjut. Tadi sebenarnya ada pertanyaan di grup panitia. Jadi ini mungkin sekalian aja saya pastikan ya, harusnya ini S1, S2 pendidikan matematika atau bagaimana ya Bapak Ibu ya? Iya betul. S1 dan S2 pendidikan matematika ya, seharusnya ini baik juga. Iya, Sama ini betul. juga, Oke. Baik. Udah cukup ya Bapak ya untuk yang ini ya. Lanjut lagi. Mbak Farah? Ya, siap. Itu yang program pengabdian masyarakat itu yang bawah itu banner per kelompok apa gimana Mbak? Rombel per kelas. Jadi kayak yang tahun sebelumnya itu kan kita per kelas itu misalkan ada 3 rombel. Nah, itu kita bikin satu banner. Tuh. Benar di kelas, benar di kelas kan. Bener Ya. kelas ya. Ya, di kelas. Ya, Di foto masing-masing ya? Ya betul. iya dong. Foto ketuanya, foto Yang ketua. baru ya. Kasih foto yang cantik, yang ganteng ya. Foto ketua. Aman nih Bapak Ibu ini ya. Nah, yang penting ada foto yang cantik. Untuk Pak Lanjut. Rido. Benar yang pembukaan. Untuk Pak Rido tolong nanti diperbaiki ya Pak. Untuk tadi jadi ada 1 S2. Mbak Farah, Bukan Bu, yang ini yang kegiatan. yang atas itu pembukaan. Yang ini Bu. Oh iya, Iya. oke. Aman ya Bu, Bapak Ibu. Benar. Mari kita lanjutkan ke Mas dan survei. Jadi ini alhamdulillah sebenarnya untuk survei ini yang menghandle Pak Agus. Terima kasih banyak untuk Pak Agus sudah menghubungkan kita dengan pihak-pihak dari SMP, SD, kemudian juga SMK, juga kelurahan. Pokoknya akan sih banget lah ini Pak Agus. Terima kasih banyak. Kemudian rencananya kita akan melaksanakan survei di SMP Depok pada Selasa 28 Juli. Kemudian untuk bab 3-nya belum di ini Bu, ke PPT-nya, jadi masih di Excel. Masih di Excel ya? ya iya betul Bu, masih di Excel ini Bu. Jadi ini data setnya kami mengambil sekitar 360 yang dibagi-bagi antara kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, itu ada A sampai untuk pivot Oh, table. seolah-olah memang untuk satu sekolah gitu ya, 7, 8, 9 untuk SMP gitu ya? Iya Bu, kami menyesuaikan di proposal itu Bu, biar lebih relate gitu. Oke. Jadi untuk pivot table ini masih penyusunan Bu, jadi nanti dashboardnya kurang lebih masih berproses. Oke. Nice. Kira-kira kapan nih target selesainya Fikri? Kami tadi sempat diskusi Bu, tim PPT, mungkin kalau hari Kamis bagaimana ya Bu? Kamis mepet banget nggak? Kamis itu tanggal 30 Bu. Kita tuh tanggal 1 hari Sabtu. Iya Bu. Makanya nanti mungkin untuk apalagi yang belum ini bagian subnya tadi. Tadi kan 1 sudah, 2 sudah ya. Ada berapa outline tadi? Sebenarnya yang inti itu 1 sampai 5 Ibu. Jadi 1 sampai 4. Jadi untuk 5 ini hanya interpretasi saja. Berarti oke, Sri dan tim siapa kira-kira yang bisa berangkat ya ke Depok ya untuk pelaksanaan? Bantuin ngajar ya bagian mulai dari persiapan data, kemudian pivot, terus bangun dashboard. Fikri bisakah? Kalau saya insya Allah bisa Ibu, cuman mungkin nanti coba didiskusikan Bu. Oke, satu lagi siapa? Kira-kira siapa yang bersedia? Kayaknya kan ada yang memang udah ada agenda yang nggak bisa ya. Siapa yang nggak bisa? Yakin? Ya Ibu, saya. Oke, nggak apa-apa. Siapa kira-kira yang bisa? Kan disuruh 2 orang nih yang akan berangkat, dikasih slotnya 2 orang. Siapakah kira-kira? Yang pastikan yang satu untuk bantu mempresentasikan materi. Kemudian yang satu nanti membantu juga sekaligus nanti ngebantu support ya, sebagai support ininya, termasuk kayak misalnya dokumentasi, kemudian ada kita merekam videonya. Nah, yang gitu-gitu tuh. Siapakah kira-kira yang bisa? Nanti tolong bisakah dirembukan dikasih 2 nama ke Ibu ya Fikri ya? Salah satu kan pasti dari timnya Fikri, atau misalnya dua-duanya dari angkatannya Fikri juga nggak apa-apa. Ya. Atau dari timnya Bagus juga bisa, terserah deh siapa deh. Cuma memang nanti untuk transportasi itu karena posisinya di Depok, jadi kita berangkatnya masing-masing ya guys. Kemarin begitu ya kalau nggak salah. Kemarin Aida, boleh diceritain nggak Aida? Hasil dari rapatnya kemarin gimana Aida? Kemarin itu kesepakatannya
mahasiswa sama dosen itu masing-masing dari rumah masing-masing langsung ke lokasi pengabdian Bu. Nggak ada titik kumpul. Iya, karena kan posisinya dekat dan beberapa dosen-dosen itu kan memang rumahnya kan ada arah-arah ke Bogor. Jadi kalau misalnya diadain titik kumpulnya tetap di UNJ kan, masa iya mereka bolak-balik gitu ya. Nah, sehingga kalau nggak salah sih Ibu juga sempat di-spill sih itu, sehingga untuk titik kumpulnya nggak ada, berangkatnya masing-masing gitu ya Aida ya, betul ya? Terus kita apalagi yang dibantu siapkan Aida kemarin? Ada nggak? Atau kan oh iya, kita jadinya dipindah ke pagi nggak Aida? Kan kemarin Ibu request minta di pagi ya, sesi pagi. Kemarin itu Bu, jadwalnya kita di jam 9 sampai jam 10.30 gitu. Oke, 9 sampai 10.30. Oke, aman ya berarti ya. Oke, ya itu sih jadi paling tolong rembukan ya siapa yang bisa berangkat. Oh, berarti sebelum jam 9 ya kita sudah harus ada di sana minimal itu. Ibu sih kayaknya jam 8 sudah di tempat ya, karena ada pembukaan dulu kan kalau nggak salah ya. Pembukaan mulainya jam berapa Aida? Di mereka mention kemarin. Di rapat, disuruh datang jam berapa kita sampai sana? Bentar Bu, saya buka lagi dulu. Ibu maaf izin ini Bu terkait tadi Ya. jika satu lagi perlu itu ada Anissa Bu yang bersedia. Kebetulan Anissa Oke. di Bogor Bu, dan lumayan dekat ke Depok juga. Oh, oke. Iya, memang kalau bisa sih yang rumahnya dekat Depok ya. Jadi nggak terlalu susah banget ininya transportasinya. Emang tapi Fikri di mana Fikri rumahnya? Kalau saya insya Allah masih Bu naik KRL dari Bekasi. Di Oh, Tambun. Bekasi. Ya, tapi kan karena Fikri penyusun PPT ya Fikrinya ikut lah ya. Kamu yang jelasin ntar presentasi ya. Sekaligus dijadikan apa namanya sarana ya, intinya ada panggung nih buat belajar gitu. Jadi dimanfaatkan ya. Diharapkan kepada seluruh hadirin untuk berdiri. Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar, lebih sering keluar ke alam. Saran lain ku dengar, cari hal asing yang menantang. Keluar dari benteng, dari tempatmu yang sekarang. Ada yang hilang dariku belakangan. Sedang tak mudah bertemu rasa senang. Sedang ku cari yang jadi pencetusnya. Mungkin hilangnya atau siklus hidupku. Mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun. Nah, ini nama saya Bapak Ibu, saya namanya Santi. Mengajarnya di program studi statistika di Universitas Negeri Jakarta. Salam kenal, kalau di sebelah tadi saya lihat ada mahasiswa saya juga. Di sini nampaknya ada. Mohon izin di sini kita sharing ya Ibu Bapak. Ada akan dibantu juga oleh mahasiswa-mahasiswa saya yang cantik dan ganteng di belakang. Bagaimana kita akan belajar tentang dashboard Microsoft Excel. Ada yang sudah pernah dapat pelatihan ini atau menggunakan ini? Bukan cuma sekedar Excel biasa. Dashboardnya belum ya? Oke. Nah, nanti kegunaannya untuk apa? Terutama kalau Bapak Ibu jadi wali kelas begitu, untuk olah data dan seterusnya nanti akan terpakai insya Allah. Boleh? Kalau saya bilang halo jawabnya? Kalau saya bilang hai jawabnya? Selamat pagi jawabnya? Pagi. Karena dia jauh di bawah rata-rata. Semakin besar perbedaannya, nilai kelasnya anak-anak muridnya Bapak Ibu, ada yang dapat nilai 10, ada yang dapat nilai 100, itu kita menyebut variasinya besar. Variasi itu apa? Keragamannya besar, artinya kemampuan akademiknya anak-anak, murid-murid di kelas itu jauh banget perbedaannya. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa diunduh data yang sudah kami siapkan di drive-nya. Kalau sudah aman Bapak Ibu datanya, ini bisa disiapkan di Excel. Baik, iya betul.
Bisa dilanjut. Baik, setelah kita merubah ke dalam format table, sebelum kita membangun dashboard, kita perlu mengolah datanya dulu di Bapak Ibu menggunakan yang namanya pivot table. Itu karya ilmiah dan insya Allah akan kita publikasikan mungkin di jurnal nasional terakreditasi Sinta. Nanti ada foto-foto Bapak Ibu di sana. Ada yang hilang dariku belakangan, sedang tak mudah bertemu rasa senang. Sedang ku cari yang jadi pencetusnya, mungkin hilangnya atau siklus hidupku. Mungkin aku sedang tak bisa, tapi saja tuh cinta membuka pintu. Oke, 1, 2, 3. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Baca buku yang baru, ragam saran brilian yang belum kunjung jadi penawar. Untuk yang hilang dariku belakangan, sedang ku coba memahami alurnya. Semoga segera ku temukan jawaban, tapi kini ku rayakan hampa ini. Oh, mungkin aku sedang tak bisa, tapi saja tuh cinta membuka hidup apapun siapapun. Dan mungkin aku memang sedang tak bisa, tapi saja tuh cinta